Dan selama durasi ini kalian akur-akur aja, saya sangat bahagia. Karena mungkin di luar sana kalau di project mungkin kan pasti akan saling menawarkan produknya satu sama yang lain. Pakai saya aja marmer, pakai saya aja kulit batu, pakai saya aja keramik. Iya toh ya. Tapi betul. enggak. Kalau enggak, aku bilang enggak, enggak. Bisnis Ini yang saling saya suka jelekan ini. itu udah musim. Itu Ya, kan setuju mungkin banget, zaman Koko. papa mama kita kan gitu. Oh iya Ya, tuh ya. coba di situ. Wah, itu enggak benar. Tok. Ngobrol Art Yux. Halo, selamat datang di acara segmen Art Talk yang kali ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan para tamu-tamu yang spesial nih. Hari ini kita mau ngajak kalian semua kembali ke zaman dahulu kala, yaitu zaman perbatuan. Kita akan bahas ini kelihatannya nih. Batu bata ringan, ya? Bapak-bapak ibu sekalian, setuju? Setuju. Monggo. Enggak Why? juga nih. Enggak. Anda masih Anda yang waras nih. Enggak. Saya kan Sebenarnya monggo. kita nggak mau bahas ini ya guys ya. Ini saya akan memperkenalkan. Ini ada Ibu Vivi di samping saya dari Sunflower. Sunpower. Oh ya, mohon maaf Bu ya. Sunpower ya. Iya. Saya ngeliat belakangnya ini loh ada Sunflower. Enggak, Sunpower pakai P, bukan pakai A. Tapi saya bukan pertama kalinya kan yang salah mengartikan Sunpower sama Sunflower itu. Bukan. Makanya harusnya tadi saya perkenalan sendiri, nggak usah dikenalin sama Bapak. Mohon maaf. Boleh perkenalan sendiri kalau begitu. Oke, saya Vivi dari Sunpower Ceramics, pakai P, nggak pakai F. Oke, mantap. Pabrik keramik bukan pabrik kuaci. Hah? Flower sih. Oke. Ini tidak disponsori oleh Sunflower Seeds ya. Iya, no. Oke. Atau disensor nanti. Thank you. Gitu ya. Berikutnya ada Koko Henry dari Kulit Batu. Ayo Koko, perkenalan mungkin. Ya, perkenalkan saya Hendri dari distributor kulit batu Jawa Timur. Terima Oke, kasih. cakep. Yang terakhir, last but not least, ada Koko Randy. Dari Gajah Mada Stone, Koko Marmer. Sudah banyak orang Surabaya yang tahu. Oh, Tidak iya. perlu diperkenalkan lagi. Penasaran nih, kenapa kok dikenal sebagai Koko Marmer? Apakah pernah viral atau dapat penghargaan dari Muri gitu? Nggak Karena Anda ada menjual sih. marmer yang paling banyak di dunia ini. Enggak, cuman memperkenalkan diri pakai nama itu aja. Oh gitu ya. Ya, jadi kan sudah banyak koko-koko yang lain, koko ini, koko kuliner, koko apa kan? Koko buncit gitu ya. Kan Oh kalau iya, Koko koko Buncit. buncit ada koko bangunan Ada. juga kan kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Koko marmer kan belum ada. Ya, ini Koko Kulit berarti ya. Koko kulit. Ya. Kulit ayam. Oke nih, saya mau nanya-nanya nih ya. Kalian ini mestinya kan pakar di dunia perbatuan ya. Batu ini kan ada yang sintetis, ada yang asli atau alami. Alright. Nah, ini kalau dari Anda kan batu marmer asli ya, Ko ya. Kalau dari Ko Henry kan dari kulit batu Kulit batu. asli ya juga ya, Yes. alami juga ya. Oke, Bu Vivi, kalau Bu Vivi dari Sunpower, maaf ya. Iya. Sunpower ini dari produsen keramik yang bermotif batu alam. Sebenarnya motifnya banyak ya, Iya. macam-macam ya. Oke, saya mau memastikan bahwa kalian bertiga ini bukanlah kompetitor. Bukan kan? Bukan. Apa itu? Masih ada yang nggak yakin nih. Kita beda segmen Kompetitor sih atau bukan? sebenarnya ya. Bukan. Kita beda market Kita sih. kan beda market. Memang. Beda market ya. Beda. Barang substitusi bisa dibilang seperti itu nggak? No really ya. Menurut aku bukan Sebenarnya substitusi sih, bukan. lebih Itu ke kan- arah optional. Pengganti ya, itu kan kayak barang pengganti gitu. Substitusi. Bedanya apa? Substitusi sama aja Koko. Enggak. Ya sebenarnya bisa tergantung ini ya, Selera. selera sebenarnya. Optional tadi sih ya. Optional, Iya. lebih ke arah optional Iya. sebenarnya. Oke, berarti asli, semi, sintetis. Kalau saya kan dari Artgrass nih, ya kan kita kan murni sintetis ya. Oke, bisa mungkin dijelaskan? Artgrass ada batu-batuannya juga ya. Nggak ada sih sejauh ini. Ya tadi kan kita ngomongin batu. Ada sih merek lain sih, tapi bukan Artgrass ya, yang berbatu-batuan itu. Oke. Iya. Oke, gimana nih? Mungkin bisa dijelas nih, Koko Randy dari Koko Marmer nih. Bedanya produknya Koko sama yang Koko kulit sama apa Ibu Semi ini apa? Kalau dari ini ya, kalau dari saya itu kan ini kan motong gunung ya. Jadi posisi itu batu alam. Jadi gunung itu kan memang dipotong. Terus habis itu kayak dibentuk balok itu loh.
Jadi modelnya tuh gunung utuh kita pahat dari pinggir, kita set dari pinggir. Nah bentuknya tuh balok besar. Kurang lebih kalau seperti ukuran ini loh, kontainer yang 20 feet. Nah ukurannya segitu, terus dipotongi tipis-tipis. Kurang lebih tebelnya itu kan 2 cm. Ya kayak kita itu loh roti, kalau roti tawar kita potongin. Nah itu kenapa kalau batu alam itu kan harus masangnya urut, karena motongnya ini kan sesuai nomor urut, uratnya pun urut. Nah gitu loh, jadi kalau ada meleset nggak bisa. Gitu sih. Dari 2 cm sampai yang paling tebal berapa nih, Kok? Bisa tergantung request ya, macam-macam. Ada yang bisa ketemu sampai 5 sampai 10 cm. Kok saya pernah lihat yang sampai tebal banget ya? Iya, itu kurang lebih ada 20 cm, 30 cm. Nah, itu yang tebel-tebel itu. Tebel itu. Itu kan memang request ya, memang request. Oh gitu ya. Jadi waktu nge-slice itu dari gunungnya itu Dari gunungnya sudah ditentukan mau nge-slice berapa? enggak, tetap satu balok. Cuma nanti kan tinggal dipotongnya itu maunya berapa. Potongnya di gunungnya itu atau dibawa ke factory dulu, Kok? Dari gunung itu kan kita potong dulu, kan kita tarik Big kan. slab nih. Big slab ya. Terus setelah itu dimasukkan kayak mesin roti gitu loh. Kalau tahu mesinnya Iya, roti mesin Britok. roti tahu saya tahu ya. Iya. Britok kalau potong roti tawar kan hinain, terus disek-sek turun per lembar gitu sih. Terus baru dipoles kan gitu. Oke, menarik. Ada finishing lagi nggak setelah dipotong-potong itu? Atau Setelah dibersihkan? dipotong-potong tetap kan kalau kita jual kan harus dipoles dulu biar kilap ya kan. Tapi kan nanti setelah diletakkan di lantai pengerjaan itu tetap pasti kotor lagi, harus di-coating lagi, harus dipoles Ada lagi. coatingannya lagi ya. Tetap proses lagi setelah selesai pemasangan. Oke, jadi ini kelihatannya dari semua gunung di seluruh dunia ini sudah pernah dipotong sama Koko Marmer ya? Ya belum masih ada. Oh belum ya? Itali kalau dari Negara mana yang belum terjamah gunungnya? gunung belum terjamah ya. Iya. Jamaika Dijamah sama Anda gitu mas? belum, Jamaika belum. Jamaika. Jamaika belum. Turki, Ukraina sudah, Itali, Yunani, China. Kalau lokal ujung pandang. Oke. Nah itu. Itu yang sudah pernah Anda potong atau Ya. Anda jamah? Kan gini, kebanyakan orang Surabaya dan orang Jawa Timur kan ya sukanya tuh barang Itali. Pasti ya hanya barang-barang Itali sih rata-rata sih. Kalau yang Jamaika kenapa Bu nggak bisa dijamah? Belum sampai ke sana kan namanya Jamaika kan belum dijamah. Kena saya. Iya. Koko Marmer ini memang lihai. Ah, Iya, oke. itu. Mantap. Oke, berikutnya nih, Koko Henry dari kulit batu. Yes. Apa bedanya dengan marmer sama keramik yang dari dengan motif batu alam? Kalau kulit batu itu dari big slab-nya tadi yang dipotong itu. Gunung juga nih. Gunung juga, Oke. tapi di India. Nah, Di kita India. lebih spesifik. Jadi di India, jadi bukan dari kayak dari tadi Itali atau dari mana, enggak. Kita dari India. Makanya batunya tuh tipenya itu beda dari batu India. Jadi dipotong, habis gitu kita kasih kita treatment, kita pakai fiber, pakai resin, pakai lem. Nah, atasnya itu kita klentek bahasa Jawanya itu. Jadi biar Oh, nyangkut. saya tahu. Di waxing, guys. Pakai resin dan wax itu. Nah, nanti motifnya kan nempel di Nempel. situ. Ngikut Nah, ya. betul. Itu Kayak aja. di press gitu ya sebenarnya. Bukan mirip lah. Mirip press. proses Ya, press. betul, Ah. mirip proses press gitu. Oke, tapi kalau kulit batu sendiri ini ketebalannya dari berapa sampai berapa senti kok? 2 mili. Mili ya. 2 mili. Oh, tadi kokonya 2 cm 2 paling senti. tipis. Ya. Ini paling tipis 2 mili. 2 mili. Wih, 2 ini mili. itu seberapa ya, guys ya? Tipis ya. Ya. Enggak bawa penggaris saya. Kira-kira aja lah segini. Oke. Ya. Paling tebal berapa, Bu? Enggak ada 2 mili itu. Kurang lebih di angka itu ya lebih dikit 0, berapa mili gitu. Oke. Tapi kebanyakan semua mostly itu di 2 mili. Oke, I see. Hanya gunung di India ya saat ini ya? Ya, sementara ini hanya India, negara India yang proses kulit batu itu di sana semua. Karena kan Oke. curingnya tuh kan pakai sinar matahari. Jadi nggak bisa pakai harus negara chemical, tropis. pakai oven gitu nggak bisa. Jadi memang dia curingnya tuh pakai sinar matahari. Nah, itu gunung di India sudah dijamah sama Ada. Koko Marmer belum? Ada rata-rata kan kalau memang jadi gini, kalau di India tuh kita ngomongnya bukan marmer ya, tapi granit. Kebanyakan mereka produksi granit memang betul. Jadi kalau di India itu memang spesialis granit. I see. Kalau mau high end ya Brasil. Oke. Itu yang kelas middle lah. Oke. Kalau yang sering kita jumpai di mall-mall yang hitam ada tutul-tutul emas itu dari India. Oh iya. Iya, gold black namanya. Tuh. Berarti Anda kalau ngelihat marmer atau granit gitu entah di mall atau di mana Anda bisa mengenali, oh ini pasti dari negara mana gitu. Iya, kurang lebih tahu. Wah, luar biasa ya, seperti beliau ini ternyata. Ya. Karena kan motifnya Dunia kalau di pengetahuan. Indo ya rata-rata cuman itu yang dipakai di pabrik ya, dalam arti ya. Kecuali kalau kita ngomong rumah. Nah, rumah ini kan kadang ada yang baru pakai yang special case misalnya, itu pun hanya pakai 4 lembar. Nggak mungkin satu rumah pakai yang
model apa ya bahasanya orang Jawa ngomong nyeleneh dewe kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti monoton putih, krem, terus grey kan lagi musim grey sekarang. Ya rata-rata cuma itu aja sih sebenarnya. Nggak mungkin kan warna kuning hijau taruh di lantai kan nggak mungkin. Oke, baik. Saya nangkep nih. Jadi dari tebal, tipis, kita lanjut ke Ibu Vivi nih. Dari Sun Power. Sun Power. Ya, kalau dari Bu Vivi gini gimana? Bisa jelasin proses pembuatan dari keramik yang motif batu alamnya ini dari mana? Sebenarnya kalau untuk proses pembuatan sih kita lebih ke tanah ya. Tanah, clay, kayak gitu. Tanah liat tuh. clay. Ya, terus habis itu kita campur jadi satu, terus di-press. Jadi mungkin selama ini orang mistake-nya itu dipikirnya granit, terus dihancurin, terus habis itu di-press lagi, jadilah granit tile gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Jadi granit tile tuh enggak ada material granitnya sama sekali. Jadi bener-bener dari tanah, terus habis itu clay dan beberapa formula lain ya untuk body. Terus habis itu ada pelapisnya yang kita bilang ada enggop, ada glaze, jadi semacam kanvas gitu. Terus habis itu kita kasih deh digital printing. Nah motif-motifnya kalau dari Koko Randy kan ada kayak misal Botticino gitu kan, atau betul. Kalakata, Emperador, Betul. kayak gitu-gitu ya. Itu kita bisa juga untuk print on tile tersebut dan mirip-mirip sebenarnya tergantung sama kualitas digital printingnya juga. Termasuk juga untuk yang dari kulit batu, mau batuan kayak gimana aja kita juga bisa replika di situ dari motifnya, bahkan detailnya pun juga bisa, termasuk juga kayak misal glitteringnya, efek batu kan masih ada glitteringnya, hematite-nya gitu kita bisa kasih. Tapi yang paling susah itu mungkin kalau replika marmer, itu marmer yang tebal. Travertine itu kan ada area-area transparannya itu kan. Nah itu kalau seandainya kita tidak menggunakan material khusus itu akan susah. Terus kalau marmer itu yang nggak bisa di dupe sama tiles itu lebih ke apa sih? Translucennya ya. Translucennya itu nggak bisa. Oke. Kalau dari ketebalannya nih, mulai dari berapa sampai berapa? Ketebalan kalau di Sun Power sendiri itu kita mulai dari 9 sampai 11,8 mili. Mili, Ya. kita masih ngomong mili nih. Ya. Masih tetap kokonya ini yang paling tebel nih. Paling tebal. Kenapa gue suka tebel-tebel? Karena alam. Kalau misalkan dipotong ya 1 senti ya, dia itu akan rawan pecah sama retak. Nah, kenapa angkanya itu adalah dominan di angka 2 cm? Kebanyakan kalau pisau Itali itu 2 cm sampai 2,1. Pisau India itu 2 sampai 2,1. Umumnya ya. Kalau China 1,8. Nah, segituan sih. Jadi makanya kan kadang ada orang juga yang bilang, "Oh, ini punyanya Itali," misal. Tidak menutup kemungkinan barang Itali itu dipotong di China. Karena kebanyakan kan sekarang China pinter-pinter. Jadi dari mana dikulai, semua dikepul sama dia yang proses. Dia namakan added value tuh di sana. Iya, betul. Oke. Nanti kalau bagus lagi. dijual agak mahal sama dia. Nanti yang kurang bagus sama dia dijual agak murah. Mantap. Gitu sih biasanya sih rata-rata. Oke. Saya mau masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke. Mitos atau fakta nih, guys. Kenapa? Bukan entong ini kaca pembesar. Oh, nih. oke, Boleh fine. pegang. Pegang bukan berarti membeli. Oke. Merusak baru membeli. Aman ya? Entong. Oke. Emang Kita itu harus entong? kukerin. Oke, anyway, kita masuk mitos atau fakta nih, guys ya. Iya. Mitos atau fakta bahwa apa ini? Marmer itu rapuh atau mudah rapuh. Sama halnya dengan kulit batu. Apakah juga mudah rapuh? Keramik granit juga itu apakah juga mudah rapuh? Siapa yang jawab dulu? Ini mitos atau fakta dari Koko Marmer dulu? Ini saya sifatnya nanya ya, Mitos saya sih. nggak tahu ya jawabannya. ya. Mitos ya? Jadi marmer itu nggak mudah rapuh ya? Enggak. Kenapa itu Koko? Karena tadi penjelasan itu Gini tebel ya. ya. Satu kan tebel. Mm-mm. Terus kalau dibilang rapuh kan ini batu ya. Gitu loh. Berarti kalau sampai rapuh itu penanganannya yang nggak benar. Misalkan contoh pada saat kita nurunkan barang, Iya. sudah tahu barang ini modelnya tipenya seperti ini, itu kekencengan jadi akhirnya retak. Oh. Sebenarnya ya lebih ke arah ini ya, ke humannya ya, Iya. lebih profesional. Misalkan kalau oh ini granit, oh ya aman, aku mau mopong model gimana kan, kalau batu alam kan harus bopong mainnya kan. Nah itu seperti apa? Jadi perlakuannya itu seperti apa? Masuk akal. Gitu. Siap. Kalau dari Koko Henry kulit batu? Dari kulit batu itu
nggak rapuh ya, lebih tepatnya, karena kan tipis, dia bisa digulung, dia Mitos lebih juga nih. mitos sih kalau menurut saya, ya. mitos gitu. Nah, lebih apa ya, lebih fleksibel gitu, kena benturan juga ada apa-apa, jatuh karena dia tipis sekali lagi. Terus dia juga ada treatmentnya tadi yang pakai fiber dan lem itu, jadi kan bisa digulung, lebih ringan, jadi kalau jatuh pun ya tidak apa-apa. Cuma ya itu tadi, sama tetap bisa namanya kayak kalau mamanya penangannya yang benar tadi kayak omongannya Pak Randy itu betul, kegeser pasti bisa, pasti namanya batu Ini semua ini kembali ke manusianya ya. ya. Oke, berarti Itu tadi kayak kulit batu. dari marmer kulit batu yang asli ini Bu ternyata mitos, tidak mudah rapuh. Kalau dari dunia Anda, dunia semi, Semi ya. Oke, baik. saya pakai bahasanya Anda sendiri. Mitos juga sih, karena sebenarnya di sini itu kita bilang keramik ya, itu lebih globalnya kita sebut sebagai tiles. Jadi tiles itu ada dua, di Sunpower itu ada dua jenis, keramik dan juga granite tiles. Nah, keramik itu kalau dibandingkan dengan granite tiles itu memang lebih rapuh, kekuatannya itu kurang jika dibandingkan dengan granite tiles, makanya dari segi harga dan sebagainya memang dia lebih murah. Tapi rapuh atau tidaknya, dia mudah pecah atau tidaknya itu tetap tergantung sama proses instalasi. Kayak misal kita biasanya install gitu kan, pasti diketok-tok duduk-duduk gitu. Kalau sana ada suara kan pasti dibongkar lagi, diisi lagi. Nah itu Kira-kira salah. ada yang ngetuk balik. Jangan Pak. Lanjut. Oke. Semua wari gitu. Iya. Kayaknya yang ngeluar dia sendiri deh kan. Dunia lain ini kayaknya nih. Lain Ya. pengabdi sasetan. Nah itu kalau Sasetan. seandainya tukang dong Pak. Bukan. Parah. Nah itu kalau seandainya dia kopong, pasti dia mudah pecah. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya rapuh atau tidak, tetap balik lagi ke human error. Oh, buat Bu, karena saya sering lihat gitu loh kalau di lapangan gitu, proyek maksud saya ya. Dan tukang itu kalau orang itu ketuk-ketuk rambut, saya kira orang itu gila. Tapi ternyata memang ada itu ya, karena dia memastikan itu tadi ya. Dia kopong atau enggak, ada Iya. rongga udaranya atau enggak. Karena itu treatmentnya beda ya, cara mengaplikasinya beda ya. Saya kira orang itu ngapain, udah tahu itu solid gitu, ngapain diketuk-ketuk, emang lu bakal tahu itu kayak manis atau enggaknya kayak buah gitu misalnya. Enggak, ternyata memang benar ya kayak gitu ya. Berarti saya yang gila Pak. Oke, memang. Terima kasih konfirmasinya. Saya mau nanya berikutnya ke nih, pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan antara produk Anda nih masing-masing nih. Jadi kelebihan daripada marmer dibandingkan dengan kulit batu atau keramik motif batu alam, terus kekurangannya juga itu apa? Boleh duluan. Aku sih. Kenapa berputar sini terus? Iya, betul sekali. Yo. Siapa duluan yang mau jawab? Boleh nih Koko Henry. Oke. Kalau dari kulit batu, Kelebihannya apa Kok? kelebihannya pasti satu, ringan, Ringan. tipis karena tipis kan tadi 2 mili. Ya. Kalau sudah ringan berarti proses pengerjaannya pasti lebih mudah Oh betul. dan lebih efisien secara waktu itu. Nah, kalau dibilang lagi potongnya pun lebih gampang, dengan gerinda potong sudah bisa. Setelah itu Gunting bisa nggak? gunting galvalum bisa, tapi kita tidak menyarankan Oke. karena takutnya nanti Siap. nah, kita sarankan pakai gerinda. Itu sih kalau kelebihannya kita di sana. Sama untuk perkatnya kita tidak menggunakan mortar tapi menggunakan silen gitu. Silen itu adalah Silen adalah silen. Jadi gini, silen yang dipakai untuk kulit batu ini kebetulan sudah ada kerjasama sama, boleh nyebut merek? Boleh. Dengan Sika. Oh, Sika siap. Bonte 55 Siap. tipenya. Siap. Gitu. Jika tuh jika. Koko. Tunggu giliran ya Koko. Oke, sekarang kekurangannya nih. Kekurangannya bagaimana? Kekurangan Untuk- kulit batu dibandingkan dengan teman-teman nih. Kalau kekurangannya ya, satu tipe ya, tipenya tidak sebanyak mungkin Sunpower, tidak sebanyak Sunpower. Terus untuk motif, untuk nyambung gitu, untuk kita seamless, nah itu agak susah. Oh gitu ya. Iya, karena kan kita bikinnya kan slabnya cuma 61 kali 122 sama 122 kali 24. Itu pun kan ya kita belah baru kita tahu. Nah, jadi batch-nya pasti beda. Gitu. Jadi untuk seamless itu bisa tapi agak susah. Gitu. Kelemahannya di sana. Selain tipenya juga terbatas.
gitu. Kita nggak mungkin ya namanya aja apa ya, nggak bukan marmer ya. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi kok? Itu aja sih. Oke, siap. Koko Marmer mungkin mau merespon. Kalau dari marmer ya kelebihannya itu pasti lebih dingin. Dingin. Jadi dia ini kan nyimpen suhu karena kan batu alam. Jadi benar-benar dia itu nyimpen, ibarat kata gini, pemakaian AC dalam ruangan itu irit 1 PK. Oh, menarik. Kan kebanyakan kan sekarang kalau di ini kan rumah ibadah itu rata-rata pakai marmer. Jadi mereka nyalain AC dulu, ruangan ditutup, setelah udah mau ibadah dibuka itu masih dingin. Karena kan dia nyimpen di bawah ini kan nyimpen dia karena alam kan. Itu sih kalau kelebihannya ya dingin pasti. Kalau panas juga gitu, kok? Kalau panas sama sih Dia juga tapi dia menghantarkan enggak panas. menghantarkan panas ya. Dia tetap dingin, tapi bukan dingin banget kayak kena AC. Oke. Dia tetap dingin. Oke. Itu kelebihannya. Baik. Terus kalau ini saya masih belum tahu ya ini mitos apa fakta ya. Banyak yang bilang kalau tidur di atas marmer itu nggak bisa masuk angin. Wow. Oh. Ya. Oke. Nggak pernah Tapi coba kok? belum pernah tak coba. Oh, Nah, butuh itu- kelinci percobaan nggak? Kok? Boleh, dari kulit batu. Oh gitu ya, jadi Mewajibkan. biar ngetes. Jadi Iya. kebanyakan orang bilang seperti itu. Kalau pakai lantai, kalau pakai keramik itu biasanya masuk angin, biasanya begitu. Terus yang kedua adalah Nanti dijawab ya, Bu. ini nyimpen bakteri. Jadi kalau marmer itu nggak bisa nyimpen bakteri. Kenapa iya? rumah sakit itu kan ini ya apa namanya kebanyakan pakai marmer sudah. Semua rumah sakit kan sekarang Wah, ini saya baru standarnya tahu loh. marmer. Saya taunya waktu kemarin podcast sama HDI. Mereka tuh bilang kalau marmer ini nggak bisa nyimpen bakteri, jadi lebih steril. Kenapa bakterinya langsung mati gitu waktu nyentuh? Bukan, karena dia kan nggak berpori-pori dan natnya ini kan ini ya apa namanya rapet. Oh. Biasanya katanya loh, ini katanya HDI kemarin ya. Iya, iya, iya. Apa namanya di antara nat ini kan seperti semen dan pasir kan. Iya, iya, iya. Ya ini yang menyebabkan munculnya bakteri. Kalau tahu biasanya kan kadang dulu kan kalau musim panas kadang kan keluar semut toh Iya, dari iya, iya, antara. betul, Nah kalau serangga, marmer kan serangga. enggak. Iya, iya. Karena nggak ada natnya ya. Enggak Bu, ada ya? natnya. Baru Terus tahu loh marmer apa tanpa ya? nat. Kelebihannya indah cantik dan nggak mungkin ada orang yang punya. Jadi ibarat kata kayak limited ya. Walaupun kita sebut mereknya atau gunungnya dari Gunung Karara. Karara yang satu dengan Karara yang kedua pasti berbeda. Ya, betul. Nggak mungkin bisa sama. Ya. Sama kayak manusia, kita Ya, unik, nggak ada betul. yang bisa ngembarin Koko Randy. Betul, meskipun kakak adik kan sama pabriknya. Tapi kan tetap berbeda kan gitu loh. Sama ya pabriknya ya? Pabriknya pasti sama. Kalau beda kan ceritanya ya beda berarti kan. Kalau tiri kan bisa beda, kok. Oh ya itu tapi kan tetap satu bapak. Oh, iya. Iya, toh. Terus kelemahan ya. Iya, aku bingung speechless gitu, Bu. Kelemahan. Kelemahannya Kekurangannya. ya kekurangan ya. Jangan ngomong Koko. Oke ya. Kekurangan. Kekurangan ya. Pasti ongkos pasang itu mahal. Oh gitu. Bisa ketemu 400 sampai 800 ribu Oh, itu per mahal. meter. Itu mahal. Kalau menurut beberapa orang mengatakan itu mahal. Contoh, misalkan beli marmer harganya 2 juta. Ongkos pasangnya pasti mahal, 600 Berapa 700 persennya ribu. sendiri itu? Nah, kan lumayan berarti kan per meternya ketemunya bisa 3 juta per Iya, meter, iya. iya kan? Terus ini ya tukangnya ya juga ya. Tukang itu kalau menurut saya benar-benar harus tukang khusus marmer. Nggak bisa asal tukang ngerjain marmer. Kalau hanya cuma nempelin itu di lantai itu bisa. Semua orang ya bisa. Ya, saya pasti juga bisa. Oh, kita pasti kuat kan, tinggal orang bersepuluh kan beres. Enggak juga Cuman sih sebenarnya. pada Pasti saat berat itu. coating dan finishing itu yang penting. Oke. Karena satu, pasirnya juga harus pakai pasir putih, nggak bisa pakai pasir hitam. Otomatis lebih mahal lagi. Terus kendalanya terkadang gini, kalau tukangnya nggak pro, uratnya ini nggak bisa match banget. Nggak seamless gitu. Iya, bisa meleset. Melesetnya itu sebenarnya kalau urut ya, kalau batunya memang urut dan bagus, rata-rata kurang lebih bisa 1 cm sampai hampir 2 cm selisihnya. Tapi kalau kena tukang yang asal pasang bisa sampai 6 cm. Nah, itu enggak manis hasilnya. Hasilnya kayak tembelan gitu loh kesannya. Iya. Karena dia kan nggak ada nut, terus melenceng begini kan meleset. Tuh. Iya, iya, iya. Terus apa Ada lagi ya? nggak? Kelemahannya ya harus pakai tukang yang banyak ya. Siap. Dalam siap. arti satu batu itu paling enggak 5 sampai 6 orang. Nggak Tapi bisa. nggak sampai perlu forklift kan?
Enggak Pakai perlu. tangan aja bisa ya, nggak usah Bisa. pakai alat khusus ya Bisa. untuk mobilisasinya itu. Betul. Naik turunnya. Betul. Oke, oke. Terus kelemahannya udah itu sih kurang lebih ya. Oke. Oh. Mantap nih. Kalau dari Bu Vivi sendiri bagaimana kelebihan dan kekurangan produk Anda? Kalau kelebihan ya, kita bilang tiles pada umumnya Mm-mm. dibandingkan dengan material alam itu yang pasti stain free ya. Stain free. Stain free. Sunflower stain free. Stain free. Ya. Jadi nggak perlu khawatir sama staining. Terus habis itu ketahanan terhadap scratch juga. Karena kan ada material pelapisnya yang kita Scratch bilang resistant. ya scratch resistance juga. Jadi kalau yang matte kita pakai top glaze, kalau yang glossy kita pakai glaze juga polish, dan itu memang dia ada di atasnya. Dan itu kita bilang coating sebenarnya juga enggak juga karena dia jadi satu dengan materialnya gitu. Jadi apapun itu yang masuk ke dalam proses pembakaran, maka dia jadi satu dengan proses jadi satu, kita bilang materialnya ya. Sehingga sifatnya permanen. Kalau coating itu kan dia bisa hilang ya kan, misal 6 bulan, 1 Ada tahun umurnya. tergantung sama apa ya, kualitas coatingnya gitu. Tapi Sure. kalau seandainya si top aplikasinya tiles itu tadi, entah top glaze atau ya top glaze yang polish, itu dia jadi satu dengan materialnya. Jadi lebih stain free, stain resistant, scratch resistance. Terus apa lagi ya? Motifnya itu kita bener-bener bisa dupe. Jadi duplikat sampai ke detailnya pun sebenarnya juga bisa. Cuman mungkin kalau warna-warna tertentu yang batu-batu yang marble-marble yang gonjreng kayak gitu nggak bisa. Memang ada limitasi di warna. Terus kelebihannya apa lagi ya? Yang paling menonjol itu sih Pak. Tadi aku suruh jawab itu tadi ya, yang masuk angin tadi ya sebenarnya. Yes. Iya sih emang. Bener ya berarti ya. Jadi gini. Tadi udah pernah. Jadi Dia gini. pernah mencoba itu. Jadi kalau seandainya yang dibilang masuk angin tadi, mungkin kalau dia glossy. Kalau glossy memang dia dingin, sama. Tiles itu dia menyerap apa ya? Panas atau dingin, Oke. suhu ya, menyerap suhu. Jadi kalau yang glossy itu dia ketika dingin kena AC ya bener-bener dingin gitu. Jadi tidur di situ masuk angin mungkin aja. Cuman untuk menanggulangi itu tiles ini sudah berkembang ke yang matte. Jadi kalau yang permukaannya matte, dia akan lebih bisa ditoleransi sama tubuh. Nggak Termasuk masuk juga benar. Jadi penyerapan hawa dinginnya itu tidak sedingin kalau yang glossy. Materialnya memang berbeda. Kayak gitu. Kekurangannya tadi aku udah sebutin di awal sih, malahan kita Apa itu? bisa duplikasi tapi nggak bisa bener-bener sama persis untuk efeknya ya, terutama untuk yang marmer. Terus untuk warna-warna pun kadang marmer itu ada exotic marbles yang dia bener-bener Ya. punya warna yang rare banget. Ijonya itu bener-bener ijo rare. Oke. Terus habis gitu birunya bener-bener biru rare. Biru. Merahnya bener-bener merah rare kayak gitu. Oke. Terus oke. habis gitu efek-efek yang tadi kita nggak bisa dapet ya, efek apa ya, kalau kita bilang lebih apa ya, lebih sederhananya itu yang lampu, terus habis itu dia bisa nembus gitu Oh, loh. onyx. Nah itu kan Ah. kalau marble kan bisa, kalau di tiles kan nggak bisa. Tuh. Bisa tapi belum sempurna teknologinya sampai sekarang, dan kita masih belum bisa menemukan tiles yang benar-benar memproduksi secara massal. Secara lab bisa, tapi secara massal belum. Translucent tuh kalau di dunia Nah, global. Iya. itu mau saya tambahi. Makanya tadi aku bilang translucent, tapi waktu di sini tadi aku bilang untuk lebih sederhananya tembus Ini menarik. nih. cahaya. Betul. Saya melihat kalau ada kekurangan di sini itu menjadi kelebihan di sana. Ya, kelebihan di sana menjadi Boleh ditambahkan Kuku tadi kalau Boleh, untuk kulit boleh. batu. Ya, yang kulit batu tuh kelebihannya tadi disebut sama Bu Vivi itu, yang translucent gitu. Kalau di batu tuh kan dia kan tebel. Nah itu kebanyakan kan satu ya sudah pasti ada harga, ada rupa, karena kan batu dia utuh kan gitu loh. Nah kalau kita kan karena diambil ya otomatis harganya itu kan dibagi. Jadi otomatis kita harganya lebih ekonomis. Terus dari situ kan tadi treatmentnya lebih gampang, bawa kemana-mana, dipotong apa. Jadi untuk bikin yang translucent, untuk wall panel, untuk meja bar atau apapun itu, ya dia harganya lebih oke. Itu kalau yang kelebihan kulit batu yang translucent. Nah itu. Cakep, cakep. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan untuk kekurangannya? Tuh, udah itu aja ya. Tadi nimpalin juga kalau yang di marmer itu memang dia bisa tanpa nut ya. Kalau tiles itu harus dengan nut karena Kenapa? tiles itu kan ada susut muainya ya. Oh. Jadi minimal kalau iya, jadi memang berpengaruh.
Jadi kalau seandainya pernah dengar istilah popping Yep. yang tiba-tiba meledak puks gitu, itu nggak cuman kalau dia ada rongga Kokoran udara yang di bawahnya kosong, aja, tapi juga bisa jadi karena tidak ada space untuk pergerakan tilesnya itu tadi. Makanya meskipun tiles yang rectified, yang cutting pinggir-pinggirnya itu pun juga tetap harus ada nutnya, tetap ada space-nya. Minimal itu 1 mili. Minimal. Otherwise itu lebih popping. Makanya kalau kita sering lihat keramik yang maksudnya krek-krek gitu yang bisa meletek-meletek gitu kan ya. Iya, benar, Itu tiba-tiba- karena itu. iya. Iya, itu karena apa ya? Iya, karena nggak ada. Pertama mungkin karena waktu install ada rongga udaranya. Memuai. Iya, susut Ya, muainya. susut muai, Benar. ya. Terus Hidup yang ya kedua, berarti ya produknya Anda ini juga. ada pergerakannya Masih Bapak. ada nafas kehidupannya itu. Enggak sih, tapi kan memang ada susut muainya. Goib. Memang benar. Bukan dunia goib. Berarti bukan sintetis. Ya Iya, makanya kan dunia semi. Tadi kita ngomongnya Oh, kan semi. Kita menghindari kata semi karena Oke. semi itu nggak PG-13. Jadi Mungkin kita apa? ngomongnya hybrid aja deh. Hybrid, oke. Setuju ya? Boleh. Oke. Hybrid jadi produknya beliau ini Jadi hybrid ya. kelihatan kayak mobil gitu ya, hybrid. Kayak juga. Ya bisa jadi. Fleksibel kan. Terus kalau yang tadi Korendi bilang kalau misal marmer itu installernya dia tidak apa ya, tidak yang expert gitu ya, bisa jadi sampai 6 cm gitu ya gapnya. Kalau tiles itu enggak. Jadi apalagi kalau dia sudah rectified, otomatis 5 mili aja itu udah kita bilang itu udah produk gagal. Oh. Oke. Ya, jadi kalau untuk produk-produk yang seamless, entah yang book match atau end match, istilahnya kita kan kayak gitu ya, kurang lebih sama lah ya, book match end match kayak gitu. Itu kalau seandainya di tiles karena memang dia print, terus habis itu dia rectified, memang on purpose seperti itu. Kalau sampai ada pergeseran 5 mili aja kita bilang itu udah produk KWB. Nah, kelebihannya adalah kita bisa menciptakan motif apapun itu, termasuk misal kita foto bareng, terus print on tile, itu juga bisa. Oke. Tuh. Wow, bisa nge-print foto orang ya? Bisa. Bisa nge-print tuh foto Bisa. orang yang kita benci. Taruh di teras tuh. Oh, Anarkis. mobil, garasi. Garasi. Koko mungkin mau sambil nyemil nih, sambil saya mau menanyakan pertanyaan berikutnya, silakan Koko. Menanyakan atau menenangkan? Menanyakan Dan menenangkan. menenangkan. Oke. Terima kasih. Oke. Dari segi harga nih guys, ini Bapak Ibu tadi udah menyebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi tadi Koko Marma sempat mention ongkos pemasangan, harga pasang. Tapi kalau dari harga materialnya sendiri ini bagaimana nih? Apakah dari segi harga jual dari Kacamata Stone, Koko Marmer, dari Koko Henry Kulit Batu, sama Bu Vivi dari Sunpower, harga jualnya Anda ini range-nya dari berapa sampai berapa? Dari yang paling murah berapa, paling tinggi berapa? Paling murah saya itu ada di angka 450.000 per meter. Murah ya? Murah. Saya kira marmer itu jutaan. Itu granit alam. Oh, oke. Kalau marmer di angka 650 per Oh, meter. juga masih di bawah 1 juta. Ya. Masih terjangkau. ah. Oke. Paling mahal? Paling Motifnya mahal paling rare mungkin kalau di di dunia Gajah Mada Stone sih posisi 13 juta per meter ya. Vibranium itu? Oh enggak, dari Madagaskar. Madagaskar? Granit itu. Vibranium itu apa ya? Wakanda Forever? Kalau Ko Henry, bagaimana nih range-nya? Kalau kita sih per lembar ya ukurannya. Jadi 61 kali 122 sama 122 kali 244. Kalau di per meter persegikan berapa kok? Saya lebih baik ngomongnya per lembar aja. Oke, jadi, baik, siap. jadi nanti takutnya Kalau orang untuk, mungkin saya perjelas pertanyaan saya. Untuk 1 meter persegi butuh berapa lembar? Nah, saya nyontek. Enggak. Biasanya tuh gini, kita biasanya tuh ada hitungannya, jadi ada rumusnya sendiri. Itu biasanya kita tinggal masukin aja berapa meter persegi itu keluar. Nah, keluarnya tuh biasanya nanti 21, berapa lembar. Nah, itu nanti tinggal kita ngomong leasing ini. itu. Hah? Kayak leasing ya. Bukan sih. Bukan ada rumusnya ya. Itu ukurannya seragam nggak sih itu lo? Seragam. Seragam ya? Seragam. ukurannya? Seragam semua. Itu jadi cuma 2 ukuran. 61 kali 122 sama 122 kali 244. Oh. Nah, saya sih lebih menghindari ngomong per meter sih gitu. Soalnya nanti takutnya orang kan per meter. Nah, sedangkan kita kan jualnya lembaran gitu. Kalau jual per meter nanti ada waste-nya. oh. Biasanya iya, dibalikin iya. lagi nggak boleh? Jangan. Nah, itu makanya kita biasanya bantu hitungin. Nah, kalau per lembarnya 61 kali 122 itu 371 ribuan. Itu. Kalau yang ukuran 122 kali 244 itu triplek itu
2.300.000. Iya, Kaget kukunya. 2 juta berapa ya? Saya nyontoh aja deh. Kayaknya lebih profitable ini. Tuh Bu, segala sesuatu yang asli itu Oke, ini saya ketemu ini per meter perseginya deh. Saya ngomong kalau yang triplek tadi kan 2.378.000. Ya. Nah, kalau di convert ke meter persegi itu kalau yang ukuran 61 kali 122 itu di angka 499.000. Yang ukuran 61 kali 122. Kalau yang ukuran triplek itu di angka 799.000. oke. Gitu. Itu siap. baru material. Jadi belum bahan Material sama bahan? Material bahan perekat. Oh, iya iya. Namanya menunggu. Ya, Biar siap, kan siap. tanya semua. Iya, iya. Kita yang kurang peka Koko, maaf. Iya, saya Kita juga. kurang cermat. Kalau Bu Bibi, Sunpower range harganya berapa nih Bu? Yang dari motif batu alam ya? Biar bisa kita ada Iya. comparisonnya buat teman-teman Motif di luar batu sana. alam itu kita ada di yang keramiknya ataupun ada yang di granitnya. Kalau yang di keramiknya Boleh. sih range-nya sekitar 100 ribuan. Wih, Itu ada ntar per murah meter nih. persegi ya. Oke. Kalau granitnya itu sekitar 250 sampai 350 Oke. segituan. Oke. Kalau yang tile sendiri Granit tile. ya granit tiles tapi non batu alam ya. Oke. Kita ngomongin Sure. yang harga termahal ya. Kemarin itu kita baru ada terjual di pameran itu lukisan Mhm. kena 7,5. Lukisan. 120 kali 240. Jadi 120 kali 60 dijadikan satu set. Wih, istimewa. Gambar apa itu lukisannya? Itu Burung? lukisannya Manusia? enggak sih, ada temanya. Kemarin Oke. itu kejual itu ada beberapa, salah satunya temanya itu adalah ibu. Itu kita kolaborasi sama salah satu pelukis di Jogja. Dari isi Jogja. Smart, smart. Bisa direplikasikan apapun itu seperti foto orang tadi juga bisa ya. Iya, dan itu memberikan value yang lebih Ya, seperti itu. ya, ibunya siapa tapi? Hah? Ibunya siapa? Judulnya Ibu. Oh, judulnya Iya. Ibu itu kan banyak ya Bu ya? Banyak. Iya. Oke nih. Oke. Kalau saya boleh menyimpulkan dari Anda bertiga ini yang paling murah ini Bu Vivi dari Sunpower tadi menyebutkan keramiknya beliau itu 100.000 startnya ya, Bu. Ya. Tapi murah bukan berarti murahan ya. Bener. Karena kalau saya lihat ini benar-benar produknya Bapak Ibu sekalian ini segmennya ini kalau boleh saya ambil tarik kesimpulan ya, middle up. Betul nggak? Ya, Tebakan saya ini betul nggak? betul. Karena middle masih masuk juga. Tapi kalau low, sorry mungkin enggak ya. Iya, betul nih. Iya, benar. Betul. Benar. Memang. Wah, oke. Karena Tebakan saya enggak meleset. karena kalau yang low itu dari Sunpower sendiri itu udah finish, kita nggak produksi lagi yang ukuran 40-40 Pak. Karena ukuran 40-40 itu udah price war tuh di sana. Jadi untuk mempertahankan kualitas, ya udah kita lepas aja yang udah price war. Oke. Oke. Sekarang waktunya mitos atau fakta lagi. Mitos atau fakta. Oke. Mitos atau fakta nih kalau perawatan dari segi perawatan keramik itu susah perawatannya. Kulit Mitos. batu juga susah nggak perawatannya. dulu tuh. Marmer juga. Dijawab dulu dari Bu Vivi tadi mitos ya. Mitos. Karena sebetulnya nggak perlu perawatan. Nggak perlu. Meskipun kalau ada yang bubble-bubble atau retak-retak itu nggak perlu di-maintain. Ya itu diganti dong Pak. Oh, diganti. Tolong. bukan dirawat. Nggak bisa dirawat itu. Masuk akal ya. Oh iya masuk akal. Kulit batu sendiri perlu ada maintenance-nya nggak? Hanya untuk coating batu alam aja biasa. Coating batu alam ya? Iya, setahun 2 tahun sekali. Alright, alright. Yes. 1 tahun 2 tahun sekali. Iya. Koko Marmer bagaimana nih? Fakta sih memang. Fakta ya? Jadi- Perawatannya ada sedikit extra effort ya? Iya, betul. Jadi kalau marmer itu paling enggak kalau rumah ya, kita ngomong rumah ya yang ditinggali, paling enggak itu 10 tahun memang harus coating ulang. Dan itu pasti kadang orang itu kan males ribetnya di situ kan. Nah, itu. Terus ini apa namanya juga kalau ngepel itu nggak bisa pakai obat sembarangan. Karena apa? Kalau pakai obat sembarangan nanti coatingnya itu terkikis. Sama kayak mobil gitu loh. Kalau di coating kan kalau kita asal cuci di tempat yang jelek-jelek kan akhirnya kan coatingnya ngelupas. Nah itu otomatis kan mengurangi umurnya coating.
Yang tadinya 8 tahun bisa jadi 5 tahun sampai 4 tahun. Nah, ini nggak banyak orang Tuh. yang tahu loh. Ya. Terus obatnya khusus ya, obat pelnya sendiri. Iya betul. Paling nggak paling aman ya kasih air sama pewangi, udah itu aja, simple. Saya mau pertanyaan saya berikutnya itu terkait dengan terobosan terbaru di tahun 2023 nih. Oke. Dari Bu Vivi Sunpower mungkin bisa dimulai. Ini kan kalau nggak salah kemarin saya melihat Anda barusan selesai event keramika nih di Jakarta. Ada teknologi yang barusan memenangkan award nih dari Sunpower nih guys. Silakan Bu Vivi. Ya, kemarin kita baru selesai ada pameran di Jakarta di JCC tanggal 23 sampai tanggal 26. Nah, itu salah satu produk yang baru saja kita launching mendapatkan award berupa inovatif produk. Namanya Sunstep Stop. Yeay. Betul. Apa itu Bu? Jadi Sunstep Stop ini adalah produk R12. Pernah dengar R12 nggak sih? Tidak. Anti-slip. Pernah Anti-slip dengar anti-slip? tahu. Ya, jadi tiles kita itu yang ada yang anti-slip produknya baru kita launching. Cuman pembedanya dengan anti-slip lain, kalau anti-slip lain itu kan identik dengan kasar. Makin kasar maka dia semakin anti-slip. Nah, kita punya produk anti-slip tapi permukaannya halus. Jadi anti-slip soft touch. Sehingga nggak cuma bisa dipakai di luar aja, tapi di dalam ruangan juga. Jadi bayangkan kalau seandainya anaknya Ko Randy, anaknya udah. Oke, sudah membayangkan. Oke, anaknya kita inilah ya. Saya punya anak. Iya, makanya itu aku bilang anaknya kita inilah ya. Itu masih balita, lari-larian di dalam kayak gitu. Nanti kalau seandainya kita pakai Sunstep Stop karena bisa diinstal di dalam dan skin friendly juga. Misal ada tumpahan air, itu kita nggak khawatir mereka bakalan tergelincir, kepleset. Menarik loh, karena sering kali memakan korban tuh. Iya. Keramik atau ya anu lah flooring, Iya, produk iya, flooring yang flooring. kena air licin Pasti kan, licin. makan korban tuh. Benar, jadi bisa diinstal Termasuk saya. di lift. Waktu Oh kecil. iya. Oh ya. Iya. Wah, nggak pakai Sunstep Stop sih waktu itu. Tapi masa kecil saya bahagia. Kalau nggak jatuh berarti nggak bahagia, bener nggak? Iya betul. Bener nggak? Betul. Nah, Harus jatuh memang. Betul, Harus jatuh. harus jatuh. Harus jatuh ya. Iya. Masih utuh. Saya sekarang masih utuh. Kalau keramiknya udah nggak utuh karena udah saya pecahin. Ya itu jadi bisa dibuat area kamar mandi basah bisa. Terus habis itu buat decking pool juga bisa. Oh ya ini menarik, ini juga Iya. bisa sleeping ya. Oh, Karena oke. pool area. Bisa, Karena bisa. kan basah-basah tuh. Iya, dan Iya, nggak iya. masuk angin ya karena itu matte. Oh. Iya. Oh, Iya. oke. Terus habis itu buat pedestrian juga bisa. Jadi kalau pedestrian selama ini pakai batu alam kan ya, pakai Ya. batu asli gitu. Nah, ini bisa pakai Sunstep Stop juga. Ini keren nih teknologinya. Dan Sunpower ini barusan pertama kalinya produsen keramik yang bisa memproduksi sesuatu yang seperti ini, yang anti slipnya R12 itu. Iya, kalau di Indonesia iya. Wih, Tapi keren. kalau di Europe sebenarnya sudah mulai di-develop dari beberapa tahun yang lalu ya, Pak. Cuman kalau sebagai mass production rata-rata itu first production bisa, tapi habis gitu hilang gaungnya. Kenapa itu kok bisa hilang? Mungkin karena ya tergantung, kita kan ada vendor juga kan ya Pak. Tiles itu kan ada vendornya kan, mungkin aja mereka tidak menemukan vendor yang tepat. Nah kalau di Sunpower itu selain menggunakan vendor luar, kita ada tim R&D-nya juga, tim product and development-nya juga. Dan product development-nya ini nggak cuma di internal designing doang, tapi juga sampai ke aplikasi itu tadi. Gitu, itu cara kita untuk memaintain biar tetap sama produk ketika develop ke produk yang diproduksi. Keren. Ini terobosan yang menurut saya akan menyelamatkan banyak nyawa, tapi juga akan mengurangi masa bahagia anak kecil. Oh enggak. Bercanda. Akan melindungi anak kecil dari jatuh. tergelincir. Kids friendly. Kids friendly. Jadi Kids bagi para friendly. orang tua di luar sana Iya. kalau Skin ingin friendly. anak Skin Anda friendly. supaya terhindar dari tergelincir dari air di atas keramik atau flooring produk, pakailah Sunpower keramik. Iya. Cie. Oke, kalau dari kulit batu nih, gimana nih? Nah, Terobosan apa nih tahun 2023? kalau dari kulit batu tadi kan sudah saya bilang salah satu kekurangannya kan motifnya tidak terlalu banyak. Jadi untuk pilihannya kan masih sedikit ya, kurang lebih di angka 24 tipe untuk per hari ini. Yes. Nah, untuk tahun ini itu rencana mau ditambah lagi jadi sampai 40 tipe. Wih, almost double tuh. 40 tipe. Keren. Itu termasuk tadi yang disebut itu yang black and gold itu. Nah, itu kita juga mau ada tipe yang seperti itu juga gitu.
Jadi Nice. biar lebih bisa kreatif lagi, tipenya ditambahi. Gitu. Pilihannya juga bisa lebih banyak. Gitu. Jadi spektrum pilihannya lebih enak. Oh, ada yang ini buat ini, untuk rumah tipe ini, untuk desain tipe ini. Nah, itu bisa pakai kulit batu kita yang nanti rencananya tahun ini 40 tipe itu. Keren sekali. Gitu. Dari Koko Marmer nih, apa nih Ko terobosan? Kalau dari Gajah Mada Stone sendiri kan ini ya, tahun ini kita memberikan pelayanan yang ekstra itu apa? Satu, ekstra desain. Karena kan kalau alam ini kita ya memberikan barang-barang yang bagus ya, dalam arti bagus itu kan gini, ukurannya besar. Terus setelah itu barang ini nggak ada retak. Nah, kalau waterline itu sudah pasti. Karena batu alam, kita mau menghindari bagaimanapun pasti ada. Karena itu kan dari tetesan air, itu kan waterline terjadi kan seperti itu. Nah, kalau dari Gajah Mada Stone yaitu satu, barangnya mungkin lebih besar, jadi size-nya ukuran lebih besar. Terus tidak ada retak. Terus kita memberikan pelayanan ke customer, jadi free design. Nah, free design, free plotting, karena kan nggak semuanya vendor atau importer ini bisa. Kita gambarkan sesuai dengan kebutuhan customer, lalu kita kondisikan waste-nya itu nanti lari kemana. Entah jadi meja wastafel, atau ntar nanti jadi meja nakas kecil-kecil. Nah, itu kita bantu sampai sana. Bahkan yang pasang bukan dari kita, dari orang lain, kita cover sampai project itu selesai. Ada komplain, ada apa, dulu kan orang kan pelayanannya nggak sampai sana. Yes, kamu beli, ya wes, see you, goodbye. Nah, tapi sekarang enggak. Nah, kita cover sampai terakhir, sampai rumah itu finishing jadi baru. Jadi pelayanannya nih ya. Sampai hingga tetes terakhir, ya kan? Kan gitu. Dari Koko Marmer. Bahkan sampai kita itu juga ada, jadi gini, pelayanan sampai ke coating ya. Jadi misalkan customer belinya ibarat kata di tahun 2010, kita akan reminder dia di tahun 2020 sudah waktunya coating. Nah, gitu. Kita bantu atau bagaimana? Itu udah sih. Thank you so much nih Bapak-bapak Ya, Ibu sekalian. oke, Ini thank sebenarnya you. saya masih banyak topik yang ingin saya bahas, tapi berhubung waktu sudah kunjung habis, Ya. saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para Sama-sama. tamu, yaitu Bu Vivi dari Sun Power, Ko Henry dari Kulit Batu, Ko Randy atau Koko Marmer dari Gajah Mada Stone. Dan selama durasi ini kalian akur-akur aja, saya sangat bahagia. Iya. Karena mungkin di luar sana kalau di project mungkin kan pasti akan saling menawarkan produknya satu sama yang lain. Pakai saya aja marmer, pakai saya aja kulit batu, pakai saya aja keramik. Ya toh ya. Tapi Iya, betul. enggak. Kalau Oh, aku enggak ya? bilang Enggak, enggak, aku nih. enggak sebenarnya. Enggak, enggak ya? Enggak. Karena tadi Gimana nih? kita bilang kita ada segmennya sendiri-sendiri loh ya. Oke. Makanya kita dari tiling itu sudah sadar diri ya, kita bilang sadar diri ya, bahwa segmen marble ini itu memang rata-rata orang yang tidak akan melirik tiles. Begitu ya? Iya, segmennya mereka ada Ya sendiri. betul. Cuman Iya. kadang malah dari saya biasanya kalau kamar mandi ya, kan saya tanya dulu, "Ai mau repot enggak? Kamu mau repot pakai marmer, kalau enggak pakai tile." Oh, kalau gitu aku taruh itu ya, sampelnya Boleh, Sunpower di nggak situ apa-apa. ya. Kan kita kan collab toh, jadi Oh, kan iya, udah oke. enggak musim. Bisnis Yang saya saling suka. jelekan itu udah enggak musim. Itu Ya, kan setuju mungkin banget, zaman Koko. papa mama kita kan gitu. Oh Ya, iya tuh ya. coba di situ. Wah, itu enggak bener. Nah, Iya. tapi kan kalau kita semakin muda kan Betul. semakin inovasi, modifikasi kan. Zamannya kolaborasi, Kolaborasi Koko. juga Saya suka gitu loh. Nah, itu kan lebih seru gitu loh. Jadi nanti ada paketan, beli Sun Power dapat kulit batu, beli Gajah Mada Stone dapat kulit batu. Terima kasih. Terus Argresnya kapan nih? Oh ya, beli Agres dapat kulit batu. Terima kasih. Jadi saya collab dengan manapun. Ya. Saya kan kolaborator aja saya. Jadi ternyata nih Bapak Ibu sekalian ini nggak cuma akur di dalam sesi ini nih, tapi ternyata di luar sana mereka juga akur dan bahkan keluar dari ruangan ini mereka akan berkolaborasi. Ini luar biasa nih semangat kolaborasi di era milenial yang baru ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan untuk audiens nantikan di sesi Art Talk berikutnya. Thank you so much.